Pemirsa, banjir yang melanda perumahan Ciledug Indah 1 Tangerang, Banten mulai surut. Ya, banjir mulai surut pukul 5 pagi tadi. Warga mulai membersihkan rumah pasca banjir yang terjadi di perumahan Ciledug Indah 1 Tangerang, Banten. Sementara petugas pemadam kebakaran membersihkan jalan-jalan usai terendam banjir. BPBD Kota Tangerang menurunkan 4 unit mobil untuk membersihkan jalan yang tergenang lumpur. Pasca banjir ini, mobil-mobil warga yang sempat dievakuasi keluar perumahan kini kembali dibawa ke rumah. Warga berharap pengerukan sungai di sekitar perumahan dilakukan secara berkala agar banjir tidak terulang setiap tahun. Nah, pemirsa, jelang tahun ajaran baru, Pasar Kosambi Bandung ramai didatangi oleh warga yang hendak membeli perlengkapan sekolah. Ya, pemirsa, omset penjualan para pedagang pun meningkat hingga 90%. Sejumlah toko perlengkapan sekolah di Pasar Kosambi Bandung mulai diserbu para orang tua siswa. Warga yang umumnya para orang tua ini datang untuk berburu seragam maupun alat tulis bagi anak-anaknya yang hendak memasuki jenjang SD, SMP maupun SMA. Selain lengkap, Pasar Kosambi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung ini selalu menjadi pilihan warga untuk berbelanja peralatan sekolah karena harganya relatif lebih murah. Penjualan seragam di tahun ini mengalami peningkatan jika di tahun sebelumnya hanya menjual 1 hingga 5 setel seragam saja per hari, kini melonjak hingga 150 setel seragam sekolah per harinya. Antrian masyarakat yang didominasi ibu-ibu ini terlihat di sejumlah toko yang berada di Jalan Proklamasi, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Mereka sedang berburu sejumlah kebutuhan sekolah yang akan dimulai secara tatap muka pada Senin mendatang. Para orang tua ini mengaku rela antri demi mendapat seragam serta kebutuhan sekolah lain, lantaran takut kecewa jika membeli secara online. Tingginya antusiasme masyarakat membuat toko mengalami keuntungan omset yang mencapai 50%. Kita masyarakat warga lah untuk pengen anaknya kembali sekolah. Ya, pemirsa, sudah ada rekan kami Iyung Rizky di kawasan Proklamasi Depok, Jawa Barat, dan sudah ada rekan kami Iwan Sepriadi di Pasar Kosambi Bandung, Jawa Barat. Namun kita ke Depok terlebih dahulu, pemirsa, ada Iyung. Selamat siang Iyung, apakah ini jelang besok masuk hari sekolah? Bagaimana antusias para orang tua berburu pakaian dan peralatan sekolah? Baik, Bram. Nah, pemirsa, sekarang saya memang sedang berada di toko sederhana di Jalan Proklamasi Depok, Jawa Barat, di mana memang tahun ini adalah tahun pertama setelah sebelumnya pembelajaran itu dilakukan secara daring dan terbatas. Memang saat ini antusias orang tua siswa masih terlihat untuk memperlengkapi kebutuhan anak-anaknya. Dan sekarang saya sudah bersama Bapak Dwi Anggoro sebagai pengelola toko. Bapak, bagaimana Pak, seragam apa nih Pak yang paling banyak dicari di tahun ini? Seragam yang banyak dicari memang untuk anak-anak SD, SMP semua, hampir rata-rata semua mencari seragam. Karena kan setelah 3 tahun mungkin kena COVID, tidak ada tatap muka, pembelajaran daring, ini mulai lagi karena baju-baju yang mungkin persediaan udah nggak cukup, jadi banyak cari gitu. Jadi dari lengkap semua dari SD, SMP, SMA. Ya. Untuk kenaikan omsetnya sendiri Pak, hampir kenaikan omsetnya hampir 90%, hampir 90%, hampir 100, karena memang sekarang ini memang yang dasar-dasar dulu seperti baju seragam putih, celana merah, ya kan, pokoknya yang dasar-dasar. Bahkan mungkin ada yang nyari baju batik yang sekarang di Depok ini kan ada khusus baju batik, nah ini juga banyak dicari juga, kita belum ada gitu. Sejak kapan nih Pak? Namanya sejak ya mulai habis Lebaran tuh ya, habis ulangan umum, ya kan ulang selesai, kemudian ada informasi untuk tatap muka udah mulai ramai, orang banyak seragam. Iya. Baik, terima kasih Pak Anggoro dan pemirsa. Untuk mengetahui suasana persiapan menjelang masuk sekolah di lokasi lain, sudah ada rekan saya Iwan di Pasar Kosambi. Silakan Iwan. Yang mencari karakter dan etos kerja.
Baik, kalau kita bicara soal MPLS di kawasan Kota Bandung atau khususnya di Jawa Barat begitu, masa pengenalan lingkungan sekolah yang tentunya akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 22 Juli mendatang ternyata memberikan dampak positif bagi penjual ataupun gerai penjual seragam di Kota Bandung. Salah satunya adalah di Pasar Kosambi ini yang ternyata untuk penjualan sendiri ini mencapai peningkatan 100% setelah beberapa tahun sebelumnya ataupun tepatnya 2 tahun sebelumnya tidak ada sama sekali tatap muka. Dan ini ternyata pada tahun ini dengan adanya protokol kesehatan dilakukan tatap muka dan ternyata berdampak pada penjualan seragam sekolah. Dan saya juga sudah bersama Ibu Nia. Ibu Nia ini merupakan salah satu orang tua yang muridnya akan bersekolah begitu ya. Bu Nia, selamat siang. Apa kabar Bu Nia? Alhamdulillah baik, Kak. Bu Nia, untuk anaknya sendiri kelas berapa dan hari Kelas ini 5 SD. Sekarang beli ini sih perlengkapan pramuka, kebetulan udah beli seragam buat sehari-hari. Ini cuman yang kurangnya aja beli atribut pramuka. Oke. Bu Nia, kalau dalam tahun ajaran baru terutama saat ini 2022-2023, kira-kira orang tua itu budgetnya berapa untuk pembelian seragam sekolah? Kalau satu setel ya paling 150.000 lah kurang lebih. Satu setel. Sedangkan anak saya kan pakai 5 seragam. Berarti ya hampir 800.000 lah, 700.000, 800.000 budgetnya buat beli seragam baru. Kira-kira antusiasnya seperti apa Bu melihat ini juga banyak orang tua yang beli? Seperti apa Bu? Ya senang sih, jadi sekolah bisa belajar kembali normal lagi, nggak di rumah kan. Kalau di rumah pakai daring kan kuota kan yang ini. Oke. Oke, baik, terima kasih Bu Nia. Oke, jadi begitu Pram, Anggi dan juga pemirsa, kalau tadi disampaikan oleh Bu Nia, ternyata rata-rata orang tua itu spending budget khusus untuk seragam anak itu di angka sekitar Rp700.000. Namun juga tadi dampak dari sekolah tatap muka memberikan antusias bagi para orang tua untuk membeli seragam baru untuk anaknya. Kembali ke studio, Anggi dan juga Pram. Terima kasih Iwan Sepriadi yang telah melaporkan dari Pasar Kosambi dan juga tadi ada Iyung Rizky yang melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, ini ada kontes dan lomba ikan arwana seharga Rp500 juta digelar di Jakarta. Ya, informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.